Halo, jumpa lagi di video saya. Di depan kita ada PC ini dengan VGA-nya yang biasa RX 560 2 GB ya. Power supply-nya Faro ya. Faro yang tempo hari saya review. Kemudian ada multitester untuk ngecek tegangan 5 volt dan 12 voltnya. Ada Kingston SSD ya, speknya Core i3, Intel Core i3 3220. Ini Ivy Bridge ya, yang generasi ketiga. Oke, yang ini WiFi TP-Link. Terus ini VGA card-nya kan outputnya nggak ada yang legacy ya, yang model lama itu desab. Jadi saya beli konverter lagi. Ini dia. Jadi ke monitor ini, monitor Acer. Kita coba hidupin ya. Ini tombolnya nggak ada, jadi harus manual. Ya, sudah hidup. Ini tegangan voltasenya 12, sekian. Ya, ini sudah hidup monitornya. Jadi kita lihat wattmeternya 26 watt idle 26 watt, voltase 12 volt, sekian, udah ready. Internetnya sudah ready. Tuh kita mau coba menambang koin ya, menambang koin namanya Bitcoin Z. Di sini bisa kita lihat status koin Bitcoin Z-nya ini. Di sini ada solopool.org, btcp.app, nomor 2, nomor 3-nya Zerpool. Jadi saya sering di PTCF, Zerpool, K1, ini 3 ini. Tapi kita klik dulu informasi koinnya ini ya, BTCX. Ini dia Bitcoin Z, the true Bitcoin 2.0. Dia harganya 0,0000, 0 yang 4 kali, 0,00066 USD ya. Ini kira-kira Rp1 ya, Rp1. Oh ya, ini tadi yang saya sebut tadi, active community. Jadi ya, our community is active and we are always developing. Jadi komunitas gitu, bukan perorangan yang mengembangkan. Kalau Bitcoin yang terkenal itu 21 juta, jadi kalau ini 21 miliar. Transaksinya itu 2 megabyte setiap 2,5 menit ya, dan setiap blok akan diberi hadiah 12.500 per 2,5 menit. Banyak nih exchange-nya, di Cracks, Spex ya. Kalau di Indodex belum ada, jadi makanya agak sulit juga ini. Makanya saya kemarin buat account di Stack biar saya jual beli di sana. Kalau account Stack ini nanti kita harus ada verifikasi KTP dan foto kita ya, foto kita sambil memegang di selembar kertas bertulisan Stack gitu ya, tanda tangan, terus tanggal pembuatannya ya. Terus ada videonya juga, jadi bukan hanya foto. Kalau foto mungkin bisa direkayasa,
Ini harus videonya juga ya, paling tidak entah 8 menit gitulah, 5 menit 7 menit. Ini download walletnya di ada Android, ada Linux. Jadi saya pakai Android dan Windows tuh. Kalau mau diskusi ada di forum Bitcoin Talk N ya, kemudian Discord. Jadi bisa kita tukar pikiran di sana atau mencari informasi ya. Oke, kalau kita klik di bagian Explorer inilah bisa kita tahu sampai di mana blok yang sudah ditambang. Ini ya terakhir nih 66210. Ya, ini Bitcoin Talk N itu. Jadi kita bisa cari informasi. Kalau pembuatannya tanggal 9 September 2017. Itu dia. Oke, bagi kalian yang mau menambang ya, iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng mau nambang dengan spek yang saya buat ini, Core i3. Oke, kita lihat dulu sini. RAM-nya 4 GB, operating systemnya Windows 7 64 bit. Ya, VGA-nya RX 560. Ya. Ya, jadi sebelum kalian menambang ya, siapkan dulu peralatannya, komputer spek yang saya sebut tadi ya. Kemudian kita download aplikasinya. Aplikasinya ini LOL Miner versi 1.10 ya. Ya seperti ini ya. Kita bisa downloadnya ya, ini bisa downloadnya di sini ya. Kalian download https, ini nggak fokus ya, https github.com lolminer ya. Ini dia lolminer 116. Ini 3 hari yang lalu ya, berarti saya harus update juga nih. Kemarin punya saya yang berapa tadi, 110 ya, berarti saya udah ketinggalan aplikasi, tapi nggak apa-apa, ini aja ya. Kalau kalian mau coba, inilah yang terbaru LOLminer 1.16a. Setelah di download ya, hasilnya seperti tadi di sini. Jadi buat batch filenya ya, batch file nah seperti ini kan. Saya buat batch filenya di sini ya, nih echo off set lokal bla 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 ya, gini ya. Oke, setelah dibuat batch filenya ya, kita jalankan, harus terhubung ke internet ya, terhubung ke internet, terus kita jalankan. Oke, kita cek dulu ini wattnya tadi 26 watt, voltase 12, sekian. Kita jalankan, ini lagi jalan ya, ini oke. Oh iya, saya lupa mengaktifkan kipasnya. Ini kan VGA nya dibuat otomatis kipasnya, jadi saya buat manual, saya buat 64 aja, 64% kipasnya. Kalau dibuat otomatis agak kurang kurang bagus settingannya, karena terlalu panas. Oke, kita cek ke wattmeternya, ini 62 watt, sudah naik 74 ya. Kemudian ini sudah turun
11. Nah, kadang 12. Berarti dia apa namanya, dinamis ya, berubah-berubah. Ini pun kadang dia mau 54, kadang 75, tergantung bebannya mungkin pekerjaan yang diberikan ke VGA itu nggak sama beratnya. Ini suara kipasnya yang agak bising, nggak tahu dapatnya yang bising pula. Saya beli 3 biji, yang 2-nya bagus, ini agak bising kipasnya. Terus kita lihat test manajernya. Prosesornya tidak nggak disiksa ya, nggak beban, sedikit bebannya. RAM-nya termakan 1,9 ya, 2 GB lah. Ini belum ada dapat bloknya, belum dapat share-nya ya, masih menunggu. Oh ya, perlu saya informasikan kepada kalian, power supply Faro ini ya, kalau kita menggunakan harddisk lama ya, model lama seperti ini ya, model lama ini kan berat, mekanikal deh, ada yang berputar, ini zaman dulu. Jadi kalau kita pasang ini ya, dia kadang nggak ngangkat harddisknya ini. Harddisknya memang ini udah second saya beli, second hand saya beli ini. Jadi mungkin dia harus yang pure, power supply yang pure, dia pasti ngangkat. Tapi kalau yang Faro ini memang kelemahan Faro ini, kalau dia awal pertama dia ngangkat itu, dia butuh ampere yang kuat, butuh tenaga kuat. Tapi kalau pakai SSD dia nggak ada masalah. SSD ini kan wattnya rendah, beda sama yang tadi yang mekanikal, harddisk mekanikal itu. Jadi sering dia macet gitu. Nah, itulah power supply yang standar punya rata-rata seperti itu. Rata-rata saya lihat dia kan pakai VGA ini RX 560, dia tuh masuk ini kan 60 watt ini kan TDP-nya. Jadi gitu, kalau kalian mau coba memakai power supply ini, misalkan pakai SSD aja deh. Kalau pakai harddisk yang lama itu boleh sih, boleh, tapi VGA-nya jangan yang kayak gini. Kalau bisa nggak usah pakai VGA. Ini kita juga belum ketemu ya, misalnya karena ini memang satu VGA. Coba kita cek di bagian ini, mining full start itu. Ini tadi belum dapat, nanti kita cek, bisa dari sini kita cek. BTC up-nya ini kita klik ya, nanti muncul di sini worker statusnya. Nah, alamatnya bisa kalian sini, yang ini punya saya, yang ini T1DY yang belakangnya BAYIN, itu punya saya. Jadi belum ada dapat share-nya, masih 0 ya. Nanti ketahuan dia share-nya, nampak sini kan share. Setelah nanti kalau kita klik di sini ya, klik bagian nomor kita ini, nomor address kita ini, nanti sini ada muncul statistiknya ya. Nanti di sini nampak
imager itu dia masih belum matang ya, masih nanti dia ini kayak nampung dulu, nanti kalau udah matang baru lari ke balance. Nah, balance-nya masih 0. Nah sini paid sudah terbayar, saya sudah nambang berapa hari yang lalu, jadi ini udah pernah dibayar 606 koin gitu ya. Ya ini sudah 4 jam ya, 4 jam 2 menit. Di sini juga uptime-nya ya, Windows Test Manager-nya 4 jam juga kan. Jadi ini enggak hoax ya, udah 4 jam saya nambang. Ya, ini power supply-nya Faro. Ini colokannya ke sini kan. Ini tidak ada rekayasa. Masih tetap sama. Ini nanti kita tes sampai berapa ya, 1 hari mungkin ya. Oke, kita coba lihat status koin kita, penambangannya ini ya, tadi addressnya kan ini di BTC ZEPS. Ini di sini nampak grafiknya jam 2 PM, jam 2 siang ya, tuh ada naik juga ini. Jam berapa tadi ini naik? Jam 2:22 bisa 23 sol ya. Jadi ini masih belum muncul imagernya. Kalau yang jerk pull itu ya, yang ini jerk pull ya, coba jerk pull. Ini punya saya, jerk pull ini bagus, dia 1 jam udah nampak di sini apanya, konfirmasi yang udah kita tambang berapa. Yang ini punya saya yang alamat addressnya NJ38 ya, ini sudah saya tambang. Total unpaid nya ini tuh, total unpaid nya 11.256. Di sini disebutkan payment threshold 48.000 koin. Jadi 48.000 koin tuh bisa berapa minggu ya, nambangnya itu lama banget. Small miner kayak saya seminggu sekali lah, dan itu pun harus mencapai 9.000 minimalnya, 9.600. Kalau di sini kan punya saya udah 11.000, berarti minggu depan ini ya, minggu ini saya udah bisa dibayar. Dan itu total paid-nya sudah mencapai 20.000. Udah pernah dibayar 20.000 koin saya. Kalau ini jerk pull ya, tapi itulah kalau yang tadi itu ini agak susah ini. Belum muncul juga paymentnya ini, mature-nya ini. Oke, kita bisa lihat lagi di sini BTC ZEP ini kan, dia kekuatan hash rate-nya 5,86. Nih, 5,86 kilosol, berarti 5.800 sol. Kalau yang jerk pull, ini jerk pull 1,4. Oke, ini updateannya 12 jam 2 menit kira-kira ya, yang di aplikasi tambangannya. Di sini kalau task manajernya
12 jam 18 menit. Ini tanggalnya tetap sama, tanggal 26 bulan 11 jam 10:22 malam. TDP-nya, watt meternya. Jadi selama 12 jam itu hanya memakan watt 0,64 kW atau 640 watt. Oke. Saat ini sudah jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi tanggal 27 bulan 11. Ya. Ini status tambangan kita. Sudah 21 jam 57 menit, hampir 22 jam. Ya. Ini status meternya 1,15 kilowatt, ya, sudah lebih dari 1 kilo. Ini 1,15 itu udah sama dengan 1150 watt, ya. Posisi kita kemarin nambangnya kan di sini, ya, mine BTC apps. Jadi sampai saat ini, ya, belum ada balance-nya, belum muncul balance-nya. Ini keanehannya ini. Poolnya yang BTC mine BTC ini memang karakternya seperti itu. Dia mesti berhenti dulu tambangan kita, baru dia muncul balance-nya. Oke, ini update-nya lagi. Kalau menurut Windows Test Manager 1 jam 40 menit, ya. Yang ini aplikasinya 24 jam 25 menit. Watt meternya udah 1,2 kilowatt. Jadi power supply Faro ini sudah bisa dikatakan lulus, ya, dalam pengujian menambang Bitcoin Z selama 1 hari lebih. Jadi kalau kalian mau belajar menambang cryptocurrency, sudah saya jelaskan, sangat sederhana, sangat gampang, dengan power supply yang murah. Yang penting jangan sampai berapa watt di sini, watt meternya ini jangan sampai 100 watt. Ya, kalau bisa di 60 watt aja pemakaian, dan PGA-nya juga kalau bisa ya dituruni tenaganya 50%, biar nggak cepat rusak PGA-nya. Ini belum ada juga image-nya, nggak ada, balance-nya nggak ada, ya. Jadi kita ganti ke yang ini, kita ganti alamat yang lain lagi, ke K1, ya, ke pool yang lain maksud saya, ke K1. Tapi kita cek dulu berapa hash rate-nya K1 ini. Wah, K1 ini posisinya udah paling nomor 5, ranking nomor 5. Sedikit kali, ya. BTCF malah oke, gini aja. Kita tetap di BTCF menambangnya, tapi alamat address kita ganti, ya. Ya, ini kita ganti ke alamat yang lain addressnya, ya. Ini tadi kan AYIN, kita ganti ke alamat yang lain, ya. Ini NJ38. Oke, kita save.
Yang ininya kita close ya. Ini kita close yang IAIN. Langsung jalankan yang NJ38. Yang penting nanti uptime-nya ini kan kita nggak bisa bohong ya. Ini berapa hari ini, one day ya kan. Jadi di situ. Kalau yang di sini kan kita udah ganti aplikasinya, kita ganti addressnya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ini bisa kita sampai 2 hari nanti kita coba ya, tapi nggak janji juga ini. Saya mau menjajal power supply ini 2 hari nambang, tapi belum tahu juga, nantilah gimana perkembangannya. Oke. Ya, ini dia lanjutannya yang walletnya DNJ38 sudah memasuki uptime 1 hour 12 minutes. Jadi ayo kita cek yang nomor yang AYIN itu ya. Bisa kita lihat di sini, lihat balance-nya 0 dan pad-nya sudah tambah ya, 1269. Yang kemarin kan sebelumnya 606 ya. Jadi berarti berapa itu? 606 kita kalkulasikan dulu ya. 1269 dikurang 606, 663 ya. Ini image-nya tambah 114 tambah 114, jadi diperkirakan 7. Wah, bagus sekali angka 7 3 kali. Tapi nggak tahu, nanti kita update lagi ya. Karena inilah lucu kali, balance-nya nggak ada, tapi dia langsung nambah ke paid. Kayaknya nih websitenya apa namanya, fullnya lucu banget ini. Masa nggak ada updatean daripada ininya, keterangan imager dengan balance-nya. Ya, tapi kalau yang lain kayak Jerkpool, K1 itu dia nampak, dia 1 jam aja kita nambang udah nampak dia imagernya berapa gitu, balance-nya nampak berapa. Oke, nanti kita update lagi. Lihat, kita sudah nambang 1 jam 20 menit tapi cuma dapatnya 2 share. Ini terlalu sedikit, ini kok bisa 2 share, lambat sekali ya. Kita ganti ke pool yang lain lah. Ini uptime-nya mana nih? Uptime-nya 1 hari 2 jam lah ya. Oke, kita mau ke ini, kita close, kita keluarkan aja dulu ini ya. Kita jalankan langsung yang ini, K1. Ini update-annya 4 jam 57 menit ya, hampir 5 jam. Oke, kita coba dulu berapa balance-nya K1-nya ya. Ini K1-nya itu ya, ini imager ya, imager pendingnya belum ada, balance-nya pending balance belum muncul. Nah, ini ada perkiraan koinnya per hari bisa saya dapat 1280-an ya. Jadi ya. Oke, ini update yang wallet baru tadi
yang belakangnya ini FKURF ya, WAE itu dia sudah 8 jam, hampir 9 jam. Jadi ini mau kita cancel aja, kita stop. Kita mau beralih ke jerk pull ya. Ini pull yang baru lagi, yang sebenarnya inilah langganan pull saya. Cuman kan di video ini saya mau menampilkan satu-satu pull ya, kelebihannya apa masing-masing gitu. Jadi kita close yang K1 ini, kita masuk ke jerk pull. Tapi sebelumnya kita harus cek, dicatat dulu berapa saldonya ya, jadi bisa dikurangkan nanti berapa selisih, nanti berapa hasil tambangannya tuh ya. Bisa kita lihat 11.255 ya, 11.000 unpaid-nya ya, 11.255. Ini sudah berjalan 2 hari, komputernya nonstop, belum dimatikan, belum pernah mati ya CPU-nya ini. Dan yang ini sudah menambang 12 jam 45 menit. Dan setelah dikalkulasi, ini dia total unpaid-nya 11.592. Sini dikurangi 11.592 dikurangi yang saldo terakhir 11.255, 592 dikurang 255, jadi 337. Jadi nambang di jerk pull ya selama 12 jam 45 menit mendapatkan koin 337 koin ya. Jadi mau kita lanjut lagi ke, kayaknya lebih bagus yang ini ya, poolnya yang BTCF. Nah, ini lebih banyak BTCF ini karena memang network dia hash rate nya 5, stabil di 5 ke atas ya, 5 kilo. Sementara jerk pull ini kadang berubah-berubah, kadang dia dapat 3, kadang dapat 1. Kayak K-pull ini juga dia cuma 1, sekian kilohertz. Jadi kita balik lagi nambang di BTCF aja. Nah ini lagi yang K1 ini memang lambat sekali clearance-nya. Imager-nya aja udah berapa jam ini masih ada dia. Lambat clear-nya. K1 begini dia sifatnya, lemot. Jadi kita balik lagi nambang ke ini ya, BTC, nambang BTC-nya di CA main lagi balik, tapi yang alamatnya ini kita ganti ke alamat yang baru biar enak nanti menghitung saldonya ya. Oke. Jadi ini kita close saja ya yang jerk pull ini. Kita langsung balik ke awal. Ini total sampai saat ini total pemakaian wattnya 2,49 ya, atau 2490 watt.
2,49 nanti dikali 1.500 1 kilowatt ya, listrik, biaya listrik 1 kilowatt 1.500 ya. Ini tanggal 29 bulan 11 pagi hari ya, jam 1. Komputernya berjalan sudah 2 hari 15 jam ya. Ini tambangan terakhirnya, saya menambangnya di CH Mine BTCZ ya. Simpulannya adalah bahwa power supply Faro ini selama 2,5 hari menambang cryptocurrency Bitcoin Z. Jadi dia udah lulus ketahanan wattmeternya 3,26 kilowatt. Jadi gitu aja teman-teman, kalau mau menambang cryptocurrency paling utama untuk zaman sekarang minimal ya RX 550 atau GTX 750 ya, sudah bisa menambang dan hasilnya lumayan. Oke, next video nanti saya buat menambang cryptocurrency juga yang Bitcoin Z ini dengan menggunakan power supply EOTA 500 watt juga. Harganya kisarnya sama. Kita paksa nanti nambang selama 1 minggu ya. Ya, ini untuk membuktikan bahwasanya power supply murah yang harga 100.000 bisa dipakai untuk menambang dan main game juga. Oke, thank you.